Hai Besti, balik lagi dengan saya Jenny Cortez dan Vivi Buntaran di acara Gibah Asik. Gibah Asik. Gibah Asik. Dan hari ini bintang tamunya lagi viral banget nih Kak Vivi. Yes. Siapa ya bintang tamunya? Nah, penasaran kan siapa? Langsung aja kita kasih tahu. Ini dia Kak Indah Sari. Halo, sayang, ya ampun kita lama gak ketemu yang selalu kayak gitu kalau perempuan gini ya. Cuma kalau cowok ketemu kayak gitu gimana ya? Ada ketemu gini ya? Karena gini. Ini di tengah-tengah perempuan cantik yang dulu nih aku kenal mereka-mereka yang langganan di majalah pria dewasa seksi. Pada masa itu. Ya kan? Seksi tapi masih tetap seksi. Amin, amin. Masih tetap cantik Mempertahankan body dong, harus dong. Kakak juga kan. Dan Tetap konten cocok. tinggi. Ini mereka berdua tinggi-tinggi banget. Kita kalau berdiri aku yang imut gue. Kakak apa kabar? Baik banget. Walaupun lagi sedikit agak tidak baik hatinya. Hati-hati menjaga hati. Iya. Ada patah hati. Kalau aku masalah patah hati masalah sekian. Oh iya Kak, Ya Sam. kita sebelum masuk ke berita yang sedih-sedih, Kakak itu kan deket banget dengan Bang Saipul Jamil. Aduh, itu udah kayak apa ya? Itu sebenarnya pacaran apa enggak sih? Kemana-mana ngintil, kemana-mana ngintil. Karena gini, ketika Bang Haji keluar itu kan aku yang menjemput. Nah setelah itu kan emang kita tuh chemistry-nya dari kita masih remaja kita selalu bersama-sama kan gitu kan dalam suka maupun duka. Yang lucunya dulu Datang ya. terus ya. Ketika Dewi dulu dia mau nikah sama Dewi ngomong sama aku, ketemu sama Dewi, terus cerai sama Dewi, curhat sama aku, terus menikah sama almarhum Virgin juga kita sama-sama terus lah pokoknya sama Bang Haji nggak pernah terpisahkan. Berarti kayak sahabat. Ya bagai kepompong, Lagi kepompong. Makanya kayak gitu lah. Terus tapi sekarang justru Bang Haji lagi nggak kebagian. Kenapa? Kebagian Indah Sari karena Indah Sari sekarang lagi deket sama dokter. Bukan. Oh, bukan. Lagi deket sama dokter. Bukan. Indah Sarinya sekarang lagi sibuknya bareng Dewi. Dia Persik. Oh, dokter itu Dewi tuh lagi jodoh-jodohin aja gitu kan. Katanya dijodohin sama dokter, sama Dewi Persik. Karena Dewi kesel sama Bang Haji kemarin itu kan aku lagi sama Dewi jalan disuruh gabung sama Dewi, dianya jalan sama seseorang. Itu temenan sih, teman-teman. Tapi Dewi nggak suka sama orang itu kan gitu kan. Terus Dewi kesel. Udah nih Kak nggak usah sama Pak Dokter aja, Pak Dokternya baik lu gitu. Jodoh-jodohin. Tapi sih enggak, itu cuman intermezzo. Tapi nggak apa-apa sih kalau Dokter kecantikan. Nanti aku bisa buka klinik kecantikan buat kalian berdua sih. Boleh. Berandai-andai ya. Terus kakak juga kan deket ya sama Dewi Persik ya. Itu kita- deketnya sedekat apa sih kayak kakak adik? Kayak kita berdua nih. Ya, dirimu ya kemana-mana kayak lemah perangkot. Tapi buka podcast bareng ya. Iya. Jadi gini, kita seperti saling menjaga seperti kakak dan adik. Tapi yang adiknya ini kan Dewi ya. Aku kakaknya tapi yang sering memberikan nasihat, memberikan saran tuh justru Dewi. Iya, Dewi tuh orangnya wise banget. Baik banget. Jadi dia dari hati. Dia tuh kalau sama orang tuh kalau aku tuh bicara dari hati. tutur katanya sopan. Iya, Tutur katanya, iya. Bener. Bener banget. Dan Beda dia sama image-nya ya kayak beda dan banget. dia kalau ketemu orang yang lebih tua ya, dia pasti gini. Santun. Kayak orang Jepang. Kayak Iya. dia selalu gini. Ibu, Gitu. Iya. Padahal dia superstar. Dia santun. dia diva. Iya, Tapi diva. kalau sama orang tua, subhanallah. Aku pernah lihat kan waktu sama Kaca waktu itu ya kan. Jadi dia tuh selalu gini. Baru ngeliat aku. Aduh aku ya Allah. Karakternya ternyata Baik sopan sekali. banget. Itu mungkin yang membuat rezekinya dia luar biasa. Iya benar. Kakak kan sempat kejadian masalah kemarin nih, masalah yang uang kakak diambil sama ART. Oh iya, ya Gimana Allah ya ceritanya? Tuhan. Itu sedih banget. Jadi
Jadi Ada yang bilang gini. settingan Enggak, gitu itu benar, kan. demi Allah. Jadi aku Tapi kok uang diambil ART kok sampai puluhan juta sih, Say? enggak puluhan juta sih, uang akunya puluhan juta. Uang akunya kan uang cash puluhan juta. Aku taruh di amplop. Pernah sih, jadi gini, waktu aku mau pergi, pembantuku lihat aku punya uang cash gitu kan. Terus dia sempat videoin tuh, dadah bos, sama hati-hati jalan bos, gue pergi. Nah besoknya aku pulang dengan membawa uang itu, masih uang cash itu gitu kan. Jadi aku cuma mau mandi. Aku mandi, ini padahal ini amplop di bawah nih. Ya Allah. Terus di atasnya aku taruh tas. Iya, Terus ditutup lah ya, aku taruh ditutupin. baju. Iya. Aku mandi gak sampai 5 menit. Padahal itu kan kamar aku sama kamar mandi sama di dalam juga kan. Karena mungkin dia dengar suara air aku mandi, kesempatan buat dia mungkin kan. Iya. Jadi dia ngambil. Ngambil, aku udah mandi bener mandi cepet. Tahu-taunya Berubah. keluar. Menurut aku sih ada berubah, tapi aku nggak seujon. Dan pas aku lihat pembantuku, Tapi diambil semua apa cuma separuh? dia ngambilnya diacak-acak. Biar nggak ketahuan. Terus aku ke dapur, tenang, lihat dia lagi nyanyi-nyanyi. Tapi kalau menurut aku ini pemain ya, karena dia abis ngambil nggak merasa bersalah, Iya. langsung Jadi ngambilnya nyanyi-nyanyi. Udah berapa lama kerja di situ memang? Baru kalau yang sebelumnya kan aku ART ku kan kerja sama aku sebelum 19 tahun. Karena pandemi aku pulangin dulu, karena juga anak aku kan ada yang ikut ayahnya kan gitu kan. Ya udahlah pulang dulu. Jadi karena dia punya anak 2. Iya. Jadi udah pulang dulu. Ada aku ART 1 yang ikut aku yang 19 tahun tuh aku pulangin. Ada yang ikut aku tuh yang baru sekitar 7-8 tahun. Nah terus karena aku pikir aku butuh orang yang masak, ada dia yang baru kan. Masakannya sih enak banget. Oh, masakannya enak banget. Tadinya aku buka rumah makan. Wah, boleh Dia. nanti undang kita ya. Kita Iya. acak-acak deh. Aku bikin rumah makan sama dia, untung gak jadi. Lah Iya, tahu kalau ternyata nggak jadi, nyolong. tukang tangannya gini. Iya. Kak Vivi Panjang. kalau dia 100, 200, 300 kayak udah sering ya. Iya. Karena aku pernah beberapa kali. Hilang. Tadi perasaan ada sekian, kok sekian ya. Nah aku kan bukan tipe orang yang suka ngitungin duit. Iya. Pas-pasan ada sahabatku datang ke rumah. Aku bilang, aku ada duit cash nih. Tolong dong aku M-bankingin mau bayar ini gitu Iya. kan. Berarti dia kan harus ngitung uangnya kan. Dihitung uangnya sama dia. Dia bilang ini hitung yang mau dibayar ke aku aja apa semuanya aja dihitung sama dia. Betapa rajinnya tuh orang, aku ganti baju sahabatku tuh ngitung. Terus dia bilang sekian. Hah? Kaget dong aku, shock gitu. Hilang berapa, Kak? Hilangnya sih nggak sampai puluhan lah ya gitu hilangnya. Tapi kan dia kan ngambilnya banyak. begini. Harusnya dia ngambilnya 10 juta ada 10 juta. Ya kurang lebih ya. Banyak Harusnya dia ngambilnya banyak. itu sejuta aja ya. Jadi Iya, kan kita nggak kelihatan. tahu ya Iya. gitu kan. Mungkin ngambilnya sebuah Iya. Padahal dia tuh baru aku kasih THR. Terus udah gitu dia pas aku kasih THR dia berani ngomong kayak gini. Bunda, aku mau beli daging itu sekarang 250.000 loh sekilo, kata dia gitu kan. Aku kasih sama dia beli Mahal banget lagi. Iya emang iya. Waktu mau lebaran emang kayak gitu. Jadi aku kasih dia 3 kilo, ini kamu beli 3 kilo daging ya gitu. Aku tambahin gitu kan. Dia mau pulang kampung jam 5 sore itu. Tapi sahabatku bilang, belum sampai depan, tolong deh telepon itu pembantu bilang, tolong bawain apa kek, pura-pura ketinggalan. Pura-pura doang aku tuh, pura-pura ketinggalan. Terus udah gitu, aku telepon anterin ini ya ke sini gitu. Terus ada adikku kan di rumah suruh bongkar, ada duitnya. Ada. Butuh. Diumpetin, ditaruh di dompetnya sama di tas atau di tasnya. Aku shock ketika adikku video, Kak ini ada semuanya. Terus akhirnya sahabatku bilang, ya udah kita tinggal dia. Aku naik mobil sahabatku, dia nggak tahu mobil sahabatku kan. benar. Jadi ketika dia lagi ke arah depan tuh aku lihat mukanya dia, aku langsung ke arah rumahku lagi. Iya. Jadi dia teleponin aku, nggak aku. Gubris aku langsung panggil sama satpam. Terus Satpam ke rumahku banyak, Pak Satpam tolong jangan masuk ke rumah saya lagi. tapi nggak dibawa ke kantor polisi Dia dia. nyolong. Aku nggak ada waktu karena kan aku harus udah janji mau buka puasa kan. Yang lebih lucunya lagi, datang dia lihat ada satpam, dia ngomong gini, Bunda, aku udah muter-muter di depan, aku telepon nggak jawab, aku pulang aja. Dia tuh nggak Ngerasa bersalah. dia nggak shock, nggak satpam, nggak Nggak ada sama ini sekali. yang kepikiran kalau udah tahu, Kakak. Terus aku bilang sama Pak Satpam gini, Pak Satpam jangan biarin dia masuk ke rumah saya. Kaki saya ditarik.
dia kayak kok enggak bunda, aku nggak ngambil uang bunda. Aku bilang kamu jangan masuk ke rumah saya karena kamu sudah ambil uang saya. Dia bilang enggak bunda, enggak aku nggak ngambil duit yang itu. Saya bilang sama adik saya, tolong ambil uang yang ada di atas ini. Di kamarnya. Kaget dong dia. Bunda ini aku hilap gitu. Nah, Kak, ini kan ada gosip terbaru nih ya dari sayang. Kakak. Ini kan inisial TS, itu kan ngelaporin Kakak ke TM. TS apa TM sih? TM dong. Oh ya TM. TM mengelaporin Kakak ke kantor polisi yang masalah arisan. Terus Kakak juga lapor balik. Itu sebenarnya ceritanya kayak gimana sih saling lapor-laporan? Sayang, Itu kasusnya dari uang arisan ya? iya jadi gini. Berapa sih emang segede apa sih? Aku mau tahu dong. Enggak, sebenarnya dapetnya sih 200. Wow. Tapi pada saat itu kan bandar baru kasih aku 90 jutaan gitu kan. Terus transfer lagi sih berapa puluh juta aku juga lupa gitu. Dan masih ada memang yang kemarin kertas yang saya kasih lihat itu bukan kertas laporan buat ke polisi, bukan. Itu saya hanya memberikan kertas tulisan ini orang-orang yang saya tagih melalui orang yang saya suruh. Karena kalau saya menagih seseorang itu kasar. Kenapa saya menagih itu tulisan uang itu? Karena bandara sudah bilang di grup bahwa dia udah nggak sanggup. Karena mereka pada susah bayarnya. Tolong kalau Indah mau nagih mereka sendiri silakan. Berarti sudah ada mandat kan? Bukan saya mendahulukan bandar. Oke. Udah ada mandat. Oke, akhirnya saya suruh orang untuk menagih. Nah, saya dapat kalau nggak salah bulan November gitu kalau nggak salah. Oh, jadi dapetnya November tapi sampai sekarang detik ini belum dibayar? Ada yang belum bayar. Ada yang belum bayar ini. Harusnya kan ini ini udah ya. mau 2 tahun sayang. Waduh. Iya, 2 udah. tahun ya ampun. Jadi Harusnya yang bandar itu kan kalau misalkan yang lainnya belum pada bayar ditalangin tuh biasanya. Biasanya ditalangin kalau bandar mah yang setahu Iya. fungsi. Iya. yang Kak Vivi ikut arisan beberapa tempat kan. Beberapa tempat, Iya. tapi ada juga member yang masih di luar negeri dia belum transfer. Tapi sebagai ketua arisan dia mempunyai Kewajiban. Kewajiban, jadi dia transfer dulu Iya, harus tuh member begitu. yang dapat. Iya. Jadi juga kan. Iya. tuh. Aku bingungnya gini loh sayang. Aku bingungnya gini. Aku kan bicara baik-baik waktu itu masih uang yang saya tulis yang saya kasih lihat di media itu kan bukan uang mereka belum bayar, bukan. Ini uang yang saya tagih sendiri. Saya bilang sama penyidik seperti itu kan. Uang saya tagih sendiri dan di situ saya belum kasih coret-coretannya, mana yang belum udah bayar, mana yang belum bayar. Itu bukannya saya melaporkan mereka belum bayar, bukan. Iya. Dan saya juga ketika saya freskon saya hanya bilang ketika bandar melaporkan KM silahkan karena memang KM ketika dapet langsung nggak bayar tuh. Yang namanya KM itu sama si A itu. Nah tapi kalau melaporkan Indahsari salah besar. Dia menyebutkan di medianya itu bukannya inisial, nama. Saya melaporkan KM penipuan penggelapan arisan Benar. bersama Indahsari. Astagfirullahaladzim. Kenapa di bawah-bawah ya? Iya. Dia pakai nama Indahsari bukan inisial, benar-benar menyebutkan namanya dengan lantang. Saya kaget. Kenapa saya Kenapa dia kaget? ngelaporin Kakak tuduhannya apa? Ya makanya yang saya kaget itu gini, udah saya nagih sendiri, dicicil juga sama anggota arisan yang katanya sosialita, mereka nyicil. Saya tuh subhanallah, dan saya juga nggak kasih denda. Harusnya kan kalau nggak bayar 1 hari dendanya 250.000. Ya ada dendanya kita Aku berapa dapat gitu ya? kalau nggak salah bulan Berapa Oktober atau November itu banyak yang bayarnya itu tahun depan tuh di bulan Maret, di bulan Februari Aduh, gitu kan. pusing. Udah berapa bulan ada yang sampai sekarang belum bayar. Itu arisannya sekali bayar berapa sih Kak? Nah, doang. Oh, arisannya 1 tahun. Mehong ya, wah. Tapi aku bingungnya gini loh. Mereka itu tidak punya inisiatif ketika saya menyuruh teman saya untuk nagih. Mereka cuma bilang, saya nggak mau bilang sama teman saya yang nagih, saya nggak mau urusan sama kamu, maunya sama Indah aja langsung gitu kan. Dia bilang, Kak Indahnya udah ngasih mandat ke saya, dia bilang kayak gitu kan.
itu mereka sampai baru ada yang bayar tuh kadang bulan Maret. Dapatnya kan saya bulan sebelumnya udah lama banget. Ada yang mereka minta tolong 5 juta dulu, ntar bayar lagi 5 juta. Ada yang si A itu bayarnya cicil. ya. Tapi sebenarnya si bandarnya ini nggak nilep uang kan berarti? Si Kalau bandarnya nggak? bandarnya sih enggak bandarnya cuma enggak. ini anggotanya tidak membayar. Oh, Anggotanya tidak membayar dan mungkin si bandar bilang saya udah capek naginya. Benar. Saya udah capek naginya, tapi kan Ceritanya bandarnya juga angkat tangan. angkat Iya. tangan. Tapi kan seperti Kak Pipi tadi bilang harusnya kan harusnya Tanggung jawab. tanggung jawab. Sebagai bandar itu harus mempunyai wewenang Iya. kewajiban. Apalagi dapat yang pertama kalau bandar. iya, kami Iya. bandar Itu pertama. Iya. namanya bandar. Ya, Karena udah dia harus menalangi. Iya, Iya. dapat pertama ya. Jadi kayak misalkan dia pinjam uang ke orang tapi nggak dibungain kan, tinggal Iya. bayar aja, dipotong-potong kayak gitu kan. Nah, jadi kalau saya berpikir saya bingung di sini. Saya yang dirugikan, kok saya yang ditagih terus? Bayar kamu, di belakang saya ada 3 orang lagi kan. Indah kamu bayar arisan. Indah kamu bayar arisan. Saya bilang, loh, aku kan belum dibayar. Benar. Bayar dulu ke aku, itu yang belum bayar, saya akan bayarin ke belakang. Iya dong. Iya. Nggak mau dong saya bayar, tapi yang belakang belum bayar. Saya bilang cuma bilang begitu doang. Dan saya selalu bilang, maaf ya Kak, tolong arisan ini dibayarkan dari uangnya si LS yang masih berutang sama saya. Dan cukup kok buat bayar arisan itu. Aku pertama udah baik-baik gitu kan. Kaget banget, ini arisan sudah lama sekali, tiba-tiba ada laporan kayak gitu. Iya. Aku taunya juga dari teman-teman wartawan. Iya, ada laporan-laporan kayak penipuan-penipuan gitu kan jadinya. Dan kan. aku di Jakarta ini arisan nggak pernah nunggak, nggak bayar Tuh arisan. Besti dengerin. Iya. Dasari. Nggak pernah. Iya, alhamdulillah. Besti Dan- jangan nunggak, kasihan yang dapet. Iya, kasihan yang Besti. dapet. Kalau kamu punya kebiasaan nunggak arisan kan serem banget kan. Iya. Apalagi kalau misalnya masalahnya dengan dia menunggak arisan jadinya yang di ada yang belakang kan dirugikan. kasihan. Iya. Bener. Yang belum dapat arisan jadi Iya, betul. Kasihan, Ada yang nunggu-nunggu dirugikan. juga. kejar-kejaran. Betul. Gimana sih Besti? Ya, jadi maksud saya aku cuma menghimbau kepada TM kalau mau melaporkan harus sesuai dengan delik aduannya gitu kan. Kalau penipuan dan penggelapan saya boro-boro nipu. Jadi Malah korban. malah korban juga Jadi korban dari yang nggak bayar. Paling kesel sama siapa sebenarnya di kasus ini yang bikin kakak sedih? Ya aku sedih gini loh. Bandar ini ketika saya bicara saya ini belum dibayar full sama si LS itu. Ayo kita cari orang itu ada di mana. CLS itu. Saya udah bicara baik-baik sama bandar, tapi bandar seperti tidak menanggapi. Ayo kita cari orang itu gitu kan. Dan uang itu cukup kok buat bayar arisan yang saya di tiga di belakang. Tapi saya tuh bingungnya tuh kok dia malah ngata-ngatain saya. Ngatain gimana kak? Banyak banget dan dia tuh membuat ini sekalian nih Kak Indasari, jadi Kak Indasari bisa meluruskan. Dia meluruskan. KPR. Iya, sedih banget Kasihan saya. banget Kak Indasari. Enggak, saya ini kan ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga. Iya, jadi saya tuh sedih banget sedihnya dan saya selalu dapatnya. Saya tuh kan main sosmed hanya posting-posting aja. Ada orang sosmed saya yang kalau yang postingnya yang tentang promosi mereka yang posting, aku cuma main posting aja. Aku tuh jarang lihat-lihat sosmed orang. Tapi saya selalu dapat postingan dari teman saya. Ini kok si TM kok begini ya, bikin status begini ya. Ini kok TM kayak gini ya, bikin opini seperti ini. Contoh statusnya kayak gimana kak? Ya pokoknya ngata-ngatain Kayak seperti intinya memojokkan Kak Indasari. saya di sini salahnya apa? Saya hanya bilang bahwa kalau TM melaporkan KM, ya karena memang KM nggak bayar. Tapi kalau saya nggak bayar 3 di belakang saya karena ada alasannya. Betul. Ada uang karena saya yang belum Indasari pun dibayar. Belum dibayar. Kita ada uang saya yang belum dibayar dan saya tuh susah payah menyuruh orang untuk menagih. Harusnya kan kita kalau arisan nggak pusing, nggak harus Iya, ini kita malah nagih sendiri. pusing nagih-nagih ya kak. Iya pusing banget udah gitu dia ngata-ngatain saya dan itu udah banyak diskusi sama pengacara saya karena yang ngatain dia dan saya taunya dari teman-teman saya yang ya Allah tiba-tiba teman saya tuh WA begini gini Langsung dikirim screenshot. langsung dikirim Kesel ya dengarnya ya. Iya sedih banget Cara sampai ya Allah ya Indasari aja Tuhan. udah korban. Iya jadi misalkan aku tadinya nggak tahu ini nomor telepon siapa Iya. gitu terus tiba-tiba Di capture. di capture tuh ini Kata-kata apa, pokoknya serem banget deh kata-katanya ngata-ngatain adalah
biar cukup aku dan Tuhan yang tahu. Dan teman-teman saya yang capture itu bukan 1-2 orang, itu lebih dari 5 orang, dan itu udah saya kasih ke pengacara aku gitu. Jadi dan dia pun bikin statement TM itu? Iya, TM bikin statement di Cumi-Cumi itu juga. Aduh, Indah Sari itu gayanya wah, sosialita. Itu flexing dari mana? Kamu tahu nggak arti flexing? Kamu tahu nggak arti flexing? Iya, pura-pura, bohongan. Terkesan borju, Tapi enggak. posting. Tapi punya orang. Iya. Tapi Kak Vivi kan pernah lihat aku, kenal aku udah lama kan. Iya. Aku tinggal di rumah yang lebih mewah dari rumahku sekarang ini. Iya, Udah iya. puluhan tahun yang lalu. Kasarnya kalau itu rumah aku, bukan aku posting di rumah orang. Bukan aku Itu bukan posting. flexing berarti. Iya, itu beneran. Iya. Dari mana saya flexingnya? Suami saya kerja keras. Sedih banget kan, saya punya anak. Iya benar. Saya punya anak saya kan punya mata, ayahnya bekerja. Iya, Jadi- apalagi kayak teman-teman sekolahnya gimana ngedengar kabar ini? Iya, maksudnya flexing, kalau teman-teman sekolahnya mereka udah tahu memang saya dari mereka bayi pun kita udah umroh kan. Kita satu keluarga umroh dari kita bayi. Lah, dari mana saya pura-pura? Ketika suami saya kaya, saya jadi orang kaya dong. Benar, Kayak gitu kan Kak Vivi? benar. Masa suami kita kaya, kita jadi orang miskin? Iya benar. Dan ketika suami saya punya duit, saya pergi jalan-jalan menghaburkan uang suami saya, itu kan wajar. Iya. Jadi saya tidak pernah flexing di sini. Jadi sakit banget rasanya di udah jatuh benar-benar tertimpa tangga gitu. Iya. Dan saya Kak, sedihnya itu dapat screenshotnya dari teman-teman. Aku kan nggak pernah liatin status orang ya. Aku dapat Itu paling sakit loh. Iya, Dan dapat mendingan kalau kita ada masalah tuh langsung bicara langsung. Iya. Daripada kita mendengar atau melihat screenshot dari teman-teman kita. Itu lebih menolong. Itu berarti kan teman-teman aku kan kayak care sama aku Iya. kan. Aku care banget mereka sama aku. Aku bilang thank you ya sayang, kadang mereka aku begini sama kamu karena aku tahu siapa Indah Sari. Ini benar-benar sudah di luar batas, sudah sangat keterlaluan. Masalah kita kan arisan. Iya. Betul. Jadi Kenapa- fitnahnya kemana-mana Kenapa ya. fitnahnya jadi kemana-mana? Saya Iya dong. Sebenarnya udah kelarin aja dulu Iya. Iya. Berikan haknya yang udah mendapatkan. ya, nanti tinggal saya bayarkan kepada yang 3 orang itu. Benar. Jadi Jadi nggak perlu banyak Bener gibah banget. ya. Jadi, aku tuh Gibah asik. Iya, gibah kali. asik kalau kita. aku udah lama itu juga dapatnya 500 juta. Dapat 500 juta itu juga ada bayarnya 2 kali kalau nggak kayak gitu. Jadi Ya, Neng. ya thank you Kak Vivi, ya Allah makasih banyak. Ya, Iya sedih ya. amat. Aku juga kesel banget Kak, apalagi duit ratusan juta ya kan nggak Dan dibayar. masalahnya ini udah 2 Kita tahun, nunggu-nungguin Jenny. udah 2 tahun. Udah 2 tahun, Dan udah cukup enggak. sabar Dan dong. sabar banget, dan yang lebih sedih lagi tuh aku nagih sendiri lewat temen aku. Jadi aku tuh bukannya, kita nagih itu kan kita dalam agama aja kan kalau ada orang berhutang kita wajib nagih Iya, kan. malah yang lebih galak yang ditagih. Biasanya ya Jadi, kan Kak? Iya betul. Yang lebih dia bilang orang nggak punya duit mau diapain gitu kan. Iya, lebih Nah, galak. kalau saya menyuruh orang saya untuk menagih bukan karena saya nggak punya duit dong, karena saya itu kan hak saya, kan seperti itu. Iya benar. Tapi memang ada sekumpulan orang seperti itu. Kalau ditagih tuh lebih galak. Emang. Karena memang tidak niat. Betul. Nah, seandainya nih kalau didengarnya sama PM, Iya, apa Kakak yang ingin mau ngomong Indah Sari apa? sampaikan. Ya kemarin juga pengacara saya sudah bilang, kalau ada masalah jangan bicara Di belakang. atau bikin status macam-macam. Iya, Karena itu akan menjadi tambah lagi delik aduannya, Bumerang. akan menjadi bumerang lagi. Apalagi saya taunya dari teman-teman saya di screenshot semuanya, di screenshot ini kok begini, kok begini kan begitu. Jadi iya. kalau ada masalah Ngomong langsung ya ngomong kayak. langsung, ngomong langsung dan nggak perlu pakai media. Nah saya juga kemarin juga nggak pakai media kok, medianya dia memang mau tanya sama saya, bener nggak sih Kak Indah melakukan penipuan? Ya saya kan punya hak jawab, Iya. saya nggak melakukan Itu penipuan kan di ini sini. ya, mempermalukan ya. Mempermalukan penipuan apa ya? Apalagi kita Allah? punya anak ya. Iya, Kak. masa saya dibilang penipuan apa? Orang saya arisan dan saya belum dibayar. Dan itu saya ketika nagih orang-orang itu susahnya minta ampun sampai saya Aduh, ya emang paling sebel kalau kayak gitu. emosi ya Allah. Sebenarnya menurut aku, tolonglah sebagai ketua arisan, tolong Nah ini nih yang biasa jadi ketua arisan. Coba Kak. diluruskan. Coba Kak. Ini biar nggak rancu, ya kan? Akhirnya jadi kacau. Iya. Para member.
Iya, harusnya yang ketua arisan tuh bertanggung jawab ya kayak. Tanggung jawab dia clear. Kalau ini kan jadi berlarut-larut. Udah 2 tahun. 2 tahun gila. Ya udah 2 tahun dan memang Aduh, ini- kalau aku kayak gitu aku jambak-jambak Kak Vivi langsung. Iya. Kakak gitu. siapa yang dijambak Kak bandarnya? Vivi. Iya kan? Bukan dari bandarnya Kak Vivi, gue jambak-jambak karena gue disuruh ikut arisan sama dia. Ya jadi alhamdulillah aku arisan yang lain sih lancar-lancar aja. aja. Arisan yang lain itu sekarang aku dapet dia langsung m-banking Iya, full gitu. Harusnya kayak gitu. Kita aja kadang dibayarnya seminggu aja suka kesel ya kan. Iya betul. Seminggu masih mending deh. Karena kan sometimes member itu bayarnya telat. Iya, Gitu. Jadi kita harus ngejar. harus ngejar kan. Tapi yang pasti apapun itu tolonglah namanya haknya Indasari, haknya yang penerima arisan Benar. segera dibayarkan. Langsung dibayar. Saya udah bilang sama Bandar, ada kan ini yang benar orangnya batu banget namanya LS. Saya udah bilang sama Bandar, ayo kita cari ke rumahnya. Saya sudah kasih solusi terbaik gitu. Dan saya tidak pernah bikin status macam-macam tentang TM. Saya tidak pernah bikin status apa-apa tentang apapun, walaupun kasarannya setiap manusia punya masalah, selesaikan saja. Iya, Gak perlu bikin status, gak perlu mengumbar-ngumbar apapun, Iya, apalagi makin sampai sebel ya kayak. menghujat orang. Iya. Gini loh, introspeksi diri sendiri aja, itu aja sih jahat banget ya Allah ya Tuhan. Ya udah. Ya, semoga Vivi doakan masalahnya cepat selesai. uangnya cepat kembali 5 kali lipat. Amin, Ya Allah, Tuhan. amin ya Semoga. kan. Amin, amin, amin. Lebih banyak pahala. Amin, semoga masalahnya cepat selesai Iya. juga ya Terus kan. aku juga pernah dengar kalau orang dizolimin itu artinya mau dinaikkan derajat. Amin, amin. Amin, Amin. amin. Pokoknya aku cuma amin aja karena apa? Karena pengacara aku bilang udah serahin sama saya. Kasih semua screenshot yang dia benar-benar kata-katain kamu gitu. Subhanallah, sakit banget rasanya. Itu gitu. perkataannya mungkin sangat menyakit banget ya Sangat kayak. nyakitin banget karena saya maaf kata saya bukan orang kaya baru. Hmm. Kasarnya bukan saya sombong, saya bukan menyebut saya orang kaya, maksudnya saya bukan orang yang baru punya ini punya itu. Sudah puluhan tahun dan itu halal dan suami saya kemarin bilang udah Bun, saya bekerja pakai keringat darah saya, pakai tenaga saya buat keluarga saya gitu. Mungkin ada kata-kata yang dari pihak sebelah yang bikin kakak sakit. Mungkin ada kata-kata yang apa ya, kayak misalkan simpenan atau hal-hal yang negatif kayak gitu. Ya, saya dibilang yang flexing lah, katanya ada yang memberikan saya uang lah. Saya pernah ada bayar arisan waktu itu pakai teman saya karena waktu itu saya emang ada bareng sama dia, ada kerja sama dia gitu. Jadi bukan berarti semuanya sama dia karena saya masih punya suami yang ngasih uang ke saya Iya gitu. benar, Dan benar. mantan suami saya ini walaupun dia sudah 9 tahun gak sama saya masih kasih uang. Masih kasih uang dan dia tuh selalu Iya karena punya anak-anak kan. Iya masih punya anak dan dia selalu gini. Ketika saya minta uang ya, saya mau bayar ini, dia selalu welcome. Karena saya memang perempuan yang dia lihat dan dia tahu saya itu ngurus anak-anaknya dia gitu, bukan Benar. dan saya bukan tipe perempuan yang yang pergi ke diskotik atau apa atau ngapain. Kan mantan suami saya tahu siapa saya kan. Iyalah Jadi, pasti. Ya kalau dia jahat pasti semua nama-nama dia kan. Iya, Ini kan benar. semua mau apartemen, mau rumah, mau tanah, mau sawah semua atas nama saya. Gitu. Jadi menurut saya flexingnya di mana? Saya di sini cuma bilang sama Bandar, sama TM, suami saya orang punya, suami saya orang ada, berarti saya ikutan punya. Sama kalau Jenny suami Jenny orang kaya, Jenny ikut jadi orang kaya Iya dong. Tapi Masa juga jadi orang begitu, kan? susah, jadi orang kaya dong. Iya, jadi suami saya cuma bilang kemarin baru kemarin suami saya graduation. Suami saya cuma bilang sabar ya Bun, sabar gitu. Karena itu Sabar. rumah kita. Karena itu rumah kita, itu harta kita. Ada orang yang bilang kamu dikasih sama si A sama si B, biarkan saja. Berarti Ini ada pepatah gini nih Kak, biar anjing menggonggong kafilah. Benar. amin. Semoga Benar, kebenaran semoga akan terungkap Kebenaran secepatnya. akan terungkap secepatnya dan kasus kakak juga cepat selesai. Uangnya cepat kembali. Iya, cepat kembali. Dan saya Sesuai haknya. Amin. Iya. Dan saya gini loh Kak Vivi, yang saya bingung ya, ketika saya lagi sedih, lagi pengacara saya bilang jangan sedih, tenang, saya yang akan fighting, saya akan fight. Terus yang lebih lucunya lagi,
ada orang yang nelfonin saya dan mereka itu yang screenshot itu mereka bilang tenang dah, saya ada di pihak Indah nggak usah takut karena saya tahu siapa TM itu, dan itu yang ngomong itu bukan 1-2 orang, banyak banget. Jadi saya nggak Karena beritanya lagi heboh ya. Ya alhamdulillah, dan saya nggak pernah mencari-cari. Kalau saya bukan tipe orang yang siapa yang mau pro ke saya ya. Saya telepon-teleponnya orang, saya bukan tipe orang yang kayak gitu. Tapi orang yang telepon sendiri kepada saya. Saya cuma bilang sama Allah, ya Allah ya Tuhan, kok tiba-tiba ada orang ini, kok tiba-tiba ada orang ini yang support saya banget. Tenang dah. Kita semua tahu siapa Indah Sari dan kita semua juga tahu siapa TM, dia bilang begitu kan. Orang ini tuh benar-benar lantang bicara. Iya, aku lihat berita-beritanya ya memang. Lagi in banget sih Kak. Ya moga-moga masalah cepet kelar ya Kak ya. Amin. Semoga masalah Kak Indah Sari cepet kelar ya Besti, dan Kak Indah Sari jangan sedih lagi. Sampai makanya aku pakai kacamata biar nggak kelihatan sama kayak Kak Vivian biar nggak kelihatan air matanya. Terima kasih Kakak udah ada waktu mampir Padahal di Gibasi. tadinya aku udah mau batalin karena aku Aduh sedih deh, jangan dibatalin. Tapi alhamdulillah bisa sampai sini ketemu sama orang-orang baik. Orang baik nih, ini kan Besti ya, sama-sama baik. Besti. Kakak Besti sama Kak Dewi Persik, ya kan? Iya, Next episode mungkin kita nanti gabung ya, masak-masak sama Kak Dewi Persik, ya kan? Ya, siap. Kayaknya Dewi tadi ada WA deh. Ada WA tuh. Closing dong jadi. Oke, terima kasih banyak sudah nonton YouTube channel Jenny Cortez TV di acara Gibah Asik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe and share. Nonton terus selalu. Gibah Asik bersama saya Jenny Cortez dan Kak Bibi Buntaran, dan terima kasih banyak untuk bintang tamunya. Terima kasih Kak Indah Sari. Terima kasih juga. Oke. Tetap di Gibah Asik.